Oke, mulai. Hello everyone, we are Group 6. I'm Panji, Kamalia, Hesti, Nopria, and Ayesha. And today we'll be presenting about the Age of Dryden period from 1663 to 1700 that make a significant shift in English literature, especially with the revival of drama and the rise of satire. Okay, first slide. The Age of Dryden, historical background. The Restoration period. The Age of Dryden is also known as the Restoration period in England, beginning when Charles II ascended the throne in 1663 after the Interregnum, or the period without monarchy under Oliver Cromwell rules. In Restoration monarchy, the return of Charles II initiated a new era in England social, culture, and literary life, making a significant shift from the strict Puritan period a more liberal era. Often social life, a luxurious court lifestyle, and greater social freedom emerged during this period, influencing the art, literature, and theater. Mungkin saya jelaskan. Jadi dalam sejarah The Age of Dryden itu dari 1660 sampai 1700 merupakan dipanggil sebagai periode restorasi di Inggris yang dimulai ketika Charles II naik tahta pada tahun 1660 setelah periode integrum atau masa monarki di bawah kekuasaan Oliver Cromwell. Lalu dalam masa ini ada pemulihan monarki, yaitu kembalinya Charles II yang menandai dimulainya era baru dalam kehidupan sosial, budaya, dan sastra Inggris, yang menandakan perubahan signifikan dari masa Puritan yang ketat menuju era yang lebih bebas dan liberal. Lalu dalam era ini kehidupan sosial terbuka, jadi mulai gaya hidup istana yang mewah dan kebebasan sosial yang lebih besar muncul pada periode ini dan sangat mempengaruhi seni, sastra, dan teater. Oke, slide selanjutnya bisa kita jelaskan oleh Kamalia. Okay, next, John Dryden, central figure. John Dryden, 16 and 31 until 1700, the key figure in Restoration literature, known as England's first poet laureate. Dryden's influence revitalized English poetry with a more structured and formal style, developed the Restoration drama genre with innovations in heroic plays and tragi-comedies. Dryden often used satire and criticism in his works to convey his political and social views. Major works of Dryden: Absalom and Achitophel, 1681, a political satirical poem addressing contemporary political issues. Second, The Medal, 1682, a critique of politics, criticizing the role of the Duke of Monmouth. All for Love, 1677, a famous drama by Dryden adapting the story of Cleopatra and Mark Antony. And last, Annus Mirabilis, 1667, a long poem depicting major events in England in 1666, such as the Great Fire of London. Jadi, John Dryden, tokoh sentral. John Dryden adalah tokoh kunci dalam sastra Inggris pada masa restorasi, yaitu periode setelah pemulihan monarki Inggris di bawah pemerintahan Charles II pada tahun 1660. Dia dikenal sebagai penyair laureate pertama di Inggris, gelar kehormatan yang diberikan oleh raja kepada penyair terkemuka yang diakui karyanya. Dryden berperan besar dalam membentuk sastra pada masanya, terutama dalam puisi dan drama. Kemudian yang kedua, pengaruh Dryden.
revitalisasi puisi Inggris. Dryden mengubah puisi Inggris dengan gaya yang lebih terstruktur dan formal. Gaya ini membuat puisi lebih beraturan dan mudah dipahami, berbeda dari gaya puisi yang cenderung bebas sebelumnya. Kemudian, pengembangan genre drama restorasi. Dryden membawa perubahan besar dalam genre drama dengan memperkenalkan drama heroik dan tragedi komedi. Drama heroik menekankan pada tema-tema kepahlawanan, sementara tragedi komedi menggabungkan elemen tragis dan komedi, menciptakan drama yang lebih kompleks dan menarik. Kemudian ada satire dan kritik dalam karya. Dryden sering menggunakan karyanya sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap politik dan sosial. Melalui satire, dia menyindir tokoh-tokoh atau situasi tertentu, menyoroti kelemahan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian karya-karya utama Dryden. Yang pertama ada Absalom dan Achitophel 1681. Puisi ini merupakan satir politik yang berfokus pada isu-isu politik masa itu, terutama peristiwa yang melibatkan Pangeran Monmouth dan krisis suksesi Inggris. Kemudian ada The Medal. Karya ini mengkritik peristiwa politik dengan fokus pada Duke of Monmouth. Dryden menggunakan puisi ini untuk menyampaikan pandangannya tentang kekacauan politik pada masa itu. Kemudian, yang terakhir ada Annus Mirabilis, sebuah puisi panjang yang menggambarkan peristiwa besar di Inggris pada tahun 1666, termasuk kebakaran besar London. Puisi ini juga mencerminkan ketangguhan masyarakat Inggris dalam menghadapi bencana. Next. Kemudian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hesti. Menjelaskan dari slide selanjutnya. Yang pertama itu dari masa ini ada revival of theater and drama, closure of theater during the Puritan era. Under the Cromwell, theaters were closed in 1642 as they were considered immoral and against Puritan values. The second one is reopening of theaters, 1660. After the Restoration, Charles II reopened theaters, granting freedom to the entertainment world that had been previously restricted. The third one is change in theater. For the first time, women were allowed to perform on stage. The emergence of actresses brought new color and progress to the development of English theater. And next, restoration comedy, a popular genre known for satire, clever comedy, and wordplay exploring social dynamics and the lives of the upper class. And last, Charles II influence. The king's encouragement created a conducive environment for theater to rise again as a medium of entertainment and social critique. Jadi pada masa ini dijelaskan bahwa revival teater dan drama jadi setelah penutupan teater pada era Puritan di bawah Cromwell pada tahun 1442 yang menganggap teater sebagai tidak bermoral. Setelah restorasi, Charles II membuka kembali teater pada tahun 1660, memberikan kebebasan baru bagi dunia hiburan yang sebelumnya dibatasi. Nah, perubahan signifikan ini termasuk diperbolehkannya wanita tampil di panggung, yang membawa kemajuan dalam teater Inggris. Komedi restorasi muncul sebagai genre populer yang dikenal dengan satir dan permainan kata, mengeksplorasi dinamika sosial, kelas atas,
Pengaruh Charles II menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebangkitan teater sebagai media hiburan dan kritik sosial. Nah, pada masa restorasi ini, dalam teater dan drama memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan periode lainnya. Yang pertama, dari pembukaan teater, teater dibuka kembali setelah penutupan selama era Puritan, menciptakan kebebasan baru dalam mengekspresikan seni. Jadi pada era ini, orang-orang itu bebas untuk mengekspresikan seni yang mereka punya. Yang kedua yaitu peran wanita. Nah, peran wanita itu yang sebelumnya wanita itu tidak terlalu dibutuhkan pada era-era sebelumnya. Nah, ini untuk pertama kalinya pada era ini wanita itu diizinkan untuk tampil di panggung yang mengubah dinamika pertunjukan dan memperkaya konten teater. Nah, dan yang ketiga ada genre komedi restorasi. Munculnya genre komedi yang menonjolkan satir dan dinamika sosial, terutama tentang kehidupan kelas atas, berbeda dengan drama sebelumnya yang lebih serius. Nah, dan terakhir yaitu ada dukungan monarki. Charles II memberikan dukungan aktif terhadap teater, menjadikannya sebagai alat hiburan dan kritik sosial, berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang lebih tertekan. Jadi, pada masa restorasi ini lebih bebas untuk mengeluarkan pendapat, dan sastra ini digunakan untuk menyampaikan kritik-kritik sosial juga melalui pementasan drama dan lainnya. Nah, perubahan ini menandai transisi penting dalam sejarah teater Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Nupria. Oke, selanjutnya ada Satirical Works and Social Criticism in the Dryden Era. Jadi ini ada satirical themes. Many of Dryden's work contain satire that criticizes corruption, injustice, and political conflict of the time. The second is keyworks in satire and social criticism. Absalom and Achitophel, a political satire that comments on the conflict between the king and his opponents, depicting political division. The medal, this work targets controversial politics and criticizes specific figures. The last is impact of satirical works. This work served not only as entertainment but also as a tool to critique power and morality, raising social awareness among the public. Nah, ini untuk karya satir dan kritik sosial di era Dryden ini. Pertama ada tema satir. Banyak karya Dryden mengandung satir yang mengkritik korupsi, ketidakadilan, dan konflik politik pada zamannya. Selanjutnya ini juga ada karya penting dalam satir dan kritik sosial, yaitu ada Absalom dan Achitophel, yaitu satir politik yang mengomentari konflik antara raja dan lawan-lawannya, menggambarkan perpecahan politik. Terus selanjutnya ada The Medal juga, yaitu karya ini menargetkan politik yang kontroversial dan mengkritik tokoh-tokoh tertentu. Dan selanjutnya yang terakhir ada dampak dari karya satir, yaitu karya-karya ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tapi juga sebagai alat untuk mengkritik kekuasaan dan moralitas, sehingga meningkatkan kesadaran sosial di kalangan masyarakat juga, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayesa. Oke, untuk selanjutnya itu classical English right of the restoration period were inspired by classical literature from James and Brooke, emphasizing culture, color, and moral values of biography. During the
neoclassical themes such as order, reason, and harmony. And number two is influence on Dryden's work. In his work, Dryden often used classical poetic works like heroic, couplet, reflective, and reflection, balance, and symmetry. This neoclassical approach laid the groundwork for English literature in the 18th century. While the and conclusion. Sorry, cannot clear. Next conclusion. Conclusion. The age of Dryden is a significant period in English literature where theater was revived and new forms of poetry and drama were introduced. John Dryden, as a central figure, had a major influence with his work combining satire, social criticism, and neoclassical values. The classical and neoclassical issues in this era paved the way for the development of English literature in the following era. This period also marked an revival of theater and a change in literature. Jadi, uh, jadi pengaruh klasik dan awal neoklasikisme. Yang pertama itu ada pengaruh klasik. Penulis pada periode restorasi terinspirasi oleh sastra klasik dari Yunani dan Romawi yang menekankan struktur dan kecenderungan untuk kembali prinsip di klasik bersifat berdasarkan. Yang ketiga itu ada pengaruh pada karya Dryden. Dalam karyanya, Dryden sering menggunakan bentuk puisi klasik seperti heroik, couple, yang mencerminkan perhatian pada keseimbangan simetris. Pendekatan neoklasik ini menjadi dasar bagi sastra Inggris pada abad ke-14 yang berkembang dengan satir tinggi dan tema moral. Yang dari saya. Oke, sudah ya. Okay, thank you for your attention. We hope our presentation has given you clear and understanding of how the age of Dryden shaped English literature with its focus with social ethics and the emergence of influential writers like John Dryden. Thank you. Thank you. Thank you.